Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah, beliau bersabda, "Al-qalbu haramallah fala tuskin haramallahi ghairallah." Jadi hati manusia itu tidak lain adalah haramnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Fala tuskin, maka janganlah engkau masukkan, engkau tinggalkan di dalam haramnya Allah, di dalam rumahnya Allah, sesuatu selain Allah. Ketika tempat tinggal menjadi milik seseorang, maka yang berhak untuk tinggal di dalamnya, orang yang berhak untuk beraktivitas di dalamnya, tidak lain adalah pemilik rumah tersebut. Orang asing, orang yang sama sekali tidak punya hubungan dengan rumah itu, dilarang dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Demikian juga dengan kalb kita. Kalb itu dimisalkan seperti apa? Seperti Baitullah, rumah Allah. Dalam ilmu tasawuf, bahwa Allah itu punya rumah, dan rumah atau tempat tinggalnya Allah tidak lain adalah hati manusia. Qalbul mu'min arsyur rahman. Kalbnya orang mukmin itu tidak lain arsy yang mengaktual, arsy yang mengaktual, yang telah nampak dan hadir. Artinya orang mukmin inilah yang sudah siap untuk menerima tajalli Allah, walaupun semua kita, apakah dianya itu orang mukmin ataupun orang kafir, tidak lain adalah kalbnya adalah arsy. Hanya ada yang sudah mampu mengaktualkannya, sudah mampu menjadikan rumah itu tidak lain adalah arsy Allah, tempat tinggalnya Allah. Artinya ketika dia menjadi tempat tinggalnya Allah, bukan berarti kemudian Allah itu punya tempat. Tidak, artinya Allah itu kan pingin hadir tuh, pingin menampakkan dirinya. Sanurihim ayatina, kami ingin menampilkan diri kami, ingin menampakkan diri kami. Sanurihim, maka di mana Allah tampilkan dirinya? Bukan zatnya, hakikat dirinya bukan, tetapi apa? Tetapi tampilan-tampilan dirinya. Tidak lain adalah asma-asmanya, sifat-sifatnya yang mewujud. Di mana ini bisa mewujud? Dalam salah satu hadis qudsi Allah bilang, kuntu kanzan makhfiyah. Sebelumnya kuntu, artinya hakikat diriku itu tidak lain adalah satu perbendaharaan yang selalu dalam keadaan makhfiyah, selalu dalam keadaan tersembunyi, menjadi rahasia. Sampai sekarang, sampai detik ini. Artinya zatnya Allah itu selalu misteri, tidak mampu disentuh. Hanya kemudian bayangannya, tampilannya, tajallinya, atau yang disebut dengan khilqatnya, penciptaannya. Maka alam cipta ini disebut dengan apa? Ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayat itu tidak lain menggambarkan sahibul ayat, orang yang memiliki apa? Yang memiliki ayat tersebut. Dengan melihat ayat-ayatnya, kita pada akhirnya akan bisa apa? Akan bisa sampai kepada orang yang memiliki ayat tersebut. Oh iya, ini dia, ini tanda-tandanya. Dengan sifat-sifatnya kita kenal, Masya Allah, Allah seperti itu ayat-ayatnya Allah, itu tanda-tandanya Allah. Dan qalbul mu'min
manusia tidak lain memang dipersiapkan oleh Allah, menjadi tempat tinggalnya, menjadi tajalli manifestasi dari asma-asmanya Allah di sana. Makanya manusia ini yang mampu menampilkan hakikat keberadaan Allah secara utuh dan sempurna kita tuh. Makanya Allah larang, jangan falatuskin, jangan engkau kotori, jangan engkau masukkan selain aku itu tempat tinggal. Jadi tugas utama kita di alam dunia ini mengeluarkan hijab, mengeluarkan kotoran-kotoran yang sudah mengotori tempat tinggalnya Allah. Itu tugasnya kita. Tugas pertama kalau orang ingin dekat dengan Allah, kalau orang ingin menjadi kekasih Allah itu apa? Saya yakin Anda udah tahu. Tugas pertamanya itu tidak lain adalah takhalli. Takhalli itu apa? Takhalli itu mengeluarkan kotoran, mengosongkan. Kan udah masuk tuh, udah ada di dalamnya, udah terkotori, udah ada sifat-sifat dunianya, sudah ada sifat-sifat tanah di dalamnya, sudah masuk semuanya. Maka tugas pertama kita kalau memang kita kemudian mulai berpaling tuh menuju kepada Allah, mulai ingin dekat dengan Allah, maka tugas pertama kita apa? Tugas pertama kita yang harus kita lakukan, ya oke, bersihkan. Allah kan mau hadir nih. Kamu kan mengundang Allah. Ketika engkau itu mulai mutawajjah, mulai tawajuh, mulai berkeinginan menuju kepada Allah, seakan-akan engkau itu mulai apa? Mulai memanggil Tuhan, ya Allah, saya udah mau kamu. Tapi Allah bilang apa? Kalau engkau mengundangku, kalau engkau mulai memanggilku, berarti apa? Bersihkan itu tempat dulu. Karena hanya di hati saja saya bisa tinggal di sana. Itu rumahku. Di sana saya bisa hadir di dalam dirimu. Ini qaribun, itu yang Allah katakan bahwa saya itu dekat ya di situ, di rumahku, di sana aku. Nah, jadi kalau kita mulai berkeinginan untuk dekat dengan Allah, maka Allah akan lihat kesungguhannya kita itu seperti apa. Kesungguhannya kita itu nampak kalau kemudian kita itu benar-benar membersihkan rumahnya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Jadi berbahagia seseorang itu akan bisa mencapai kebahagiaan. Kalau apa? Kalau dia bersihkan. Kenapa? Apakah kemudian hanya sekedar membersihkan itu kemudian dia akan mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Bukan hanya sekedar membersihkan. Artinya tugas membersihkan itu bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan. Tetapi itu hanya tujuan antara, bukan tujuan asli. Tetapi hakikatnya ketika engkau bersihkan ini, maka Allah akan hadir di dalamnya, akan bertempat di dalamnya. Maka ketika Allah hadir sudah bersama-sama dengan dirimu, maka engkau akan bahagia. Artinya hanya dengan Allah, hanya dengan bersama-sama dengan Allah, ala bizikrillah, hanya dengan mengingatnya, hanya dengan menghadirkannya, hanya dengan bersama-sama dengan Allah, tatmainnul qulub, engkau akan tenang, jiwamu akan tenang, hatimu akan damai. Seperti apakah kemudian masalahmu akan hilang? Enggak, bukan. Jangan kau berpikir bahwa, saya ulangin lagi ini, saya ingatkan lagi. Jangan kemudian engkau berpikir bahwa kalau engkau itu udah ingat sama Allah, udah berzikir dengan Allah, udah banyak sujudnya dengan Allah. Ini saya ingatkan lagi nih. Kemudian tiba-tiba masalahmu itu satu persatu itu hilang, diselesaikan sama Allah. Enggak, bukan seperti itu. Jangan jadikan ibadah itu sebagai apa? Sebagai hilangnya masalah hidupmu salah. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa menemukan Allah, menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Sebab ibadah bukan untuk menghilangkan masalah. Ingat, ibadah bukan untuk menghilangkan, menjauhkan masalah. Tetapi ibadah, kedekatan diri dengan Allah, tidak lain membuat dirimu tenang dalam masalahmu. Itu
Oke, jadi salah kalau kamu itu berdoa meminta, ya Allah saya ini pengen tenang, kemudian kamu itu puasa, kemudian kamu itu berzikir. Enggak, bukan itu. Buktinya Anda melihat Rasulullah, Anda melihat para kekasih-kekasih Allah, dekat dengan Allah, tapi masalah hidupnya seperti apa? Diusir dari rumahnya, diusir dari kampungnya, dijauhkan, gak ada, bahkan ada yang dibunuh itu. Mansur al-Hallaj dibunuh, orang dekat dengan Allah. Hamzah al-Fansuri dibunuh, dekat dengan Allah. Rasulullah bahkan yang menjadi panutan aslinya kita diusir dari tempat tinggalnya, dari kampungnya, dari tempat kelahirannya, maka diusir. Seandainya kalau memang Rasulullah itu bertujuan menjadikan ibadah tersebut untuk menghilangkan masalah-masalah hidupnya, maka Rasulullah yang paling utama. Hidupnya dia akan apa? Akan hilang dari masalah. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan dengan dianya dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Pamannya yang begitu dekat, yang melindungi dirinya, Abi Thalib, diambil sama Allah. Tiba-tiba baru senang-senangnya tuh, diambil sama Allah. Istri beliau diambil juga sama Allah. Kan seperti